Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Dialog Ekonomik Update bersama saya Lina Gurning, dan dalam Dialog Ekonomik Update kali ini sudah bersama dengan kami narasumber pilihan, yaitu Bapak Aba Subagja selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apa kabar Pak Aba? Baik, Baik ya Pak? selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Untuk memulai dialog kita pada siang hari ini, mungkin boleh Pak disampaikan evaluasinya terhadap hasil proses seleksi CASN 2024, serta peluang dan juga tantangan atas hasil seleksi ini. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak. Jadi pemerintah ini berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan publik, ya semuanya. Tata kelola, termasuk tata kelola pemerintahan, digitalisasi, kita melakukan transformasi dalam pelayanan dan tata kelola ASN. Sehingga di dalam Undang-Undang 20 2023 itu bagian dari transformasi dalam sistem manajemen ASN kita. Nah, oleh sebab itu, salah satu pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu adalah aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara itu punya peran dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan publik ya. Nah, oleh sebab itu banyak ekspektasi masyarakat bagaimana kualitas ASN bisa lebih bagus, ya. Kemudian juga pelayanan publik juga bisa lebih berkualitas, bisa lebih meningkat sehingga bisa memuaskan masyarakat. Sehingga bagian penting dari kehadiran negara itu ya salah satunya dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara. Nah, oleh sebab itu untuk mencapai kualitas ASN yang profesional, yang berintegritas gitu ya, kemudian juga yang memiliki daya saing, salah satunya adalah kata kuncinya ketika kita melakukan seleksi ya. Jadi rekrutmen ASN yang memang sangat transparan ya, berkualitas, kemudian juga yang tepat jumlah dan kebutuhannya. Itu yang paling penting. Jadi kita juga tidak boleh kebutuhannya berlebih karena nanti akan berpengaruh kepada beban kerja yang tidak sesuai. Nah, oleh sebab itu 2024 ini yang lalu ya, 2024 yang lalu itu salah satu seleksi barangkali yang memberikan ruang yang besar ya. Ada dua formasi yang diberikan. Satu untuk pegawai negeri sipil ya, calon pegawai negeri sipil, karena kita sudah beberapa tahun juga ada tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan ya karena keterbatasan anggaran. Yang kedua itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, kalau calon pegawai negeri sipil itu berasal dari rata-rata fresh graduate. Tapi Mbak, sekarang ini kita melihat fenomenanya bukan hanya fresh graduate loh yang daftar PNS ini. Tapi juga orang-orang yang sudah bekerja, ada yang di perusahaan-perusahaan multinasional, kemudian juga yang mereka bekerja di bank, yang punya pengalaman yang luar biasa. Dia menjadi, yang kami lihat itu melamar jadi pegawai negeri sipil. Kalau yang P3K itu kan rata-rata mereka dari honorer, dari pegawai non-ASN yang ingin statusnya diperjelas. Nah, oleh sebab itu, keduanya itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Gitu. Karena kenapa? Undang-undang mengatakan ini adalah hak warga negara yang memenuhi syarat. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, orang nggak bisa juga memaksakan gitu ya. Jadi yang memenuhi syarat itu diberikan ruang untuk menjadi aparatur sipil negara, apakah dia menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, proses ini bergulir nanti mungkin sampai dengan 1 Oktober akan ada pengangkatan. Ya, kita selesaikan khususnya yang P3K, yang pegawai negeri sipil sudah selesai. Dan memang kalau kita lihat, kalau kita evaluasi dari hasil kemarin itu memang ada beberapa formasi yang kosong. Gitu ya. Formasi yang kosong itu adalah salah satunya karena memang ada pelamar yang karena wilayahnya jauh, dia tidak melamar gitu, atau karena kualifikasinya yang tidak sesuai dengan struktur jabatan yang tersedia. Atau ada juga mereka itu yang memang salah menginput ya, kebutuhannya apa, kemudian dengan kualifikasi apa, padahal dia punya kualifikasi pendidikan yang berbeda. Sehingga dia tidak lolos secara administrasi. Nah, yang ketiga, keterbatasan formasi jabatan. Jadi dalam satu jabatan malah ini nggak ada yang melamar, tapi di jabatan ini
satu jabatan tapi pelamarnya banyak. Oh, Ya, oke. sementara formasinya terbatas. Nah, terbatas. Nah, oleh sebab itu kebijakan kita sebetulnya dari aspek kekosongan memberikan ruang juga untuk dioptimalisasi namanya ya. Nah, mungkin Mbak dengar waktu itu ada teman-teman yang dosen yang mundur gitu, itu sebetulnya optimalisasi. Karena kenapa? Oh, dia melamarnya di UI, tapi dia memenuhi syarat nih. Tapi akhirnya dioptimalisasi oleh Dikti Saintek itu ke Papua atau ke Kalimantan perguruan tingginya. Namun kadang-kadang karena ketidakcocokan itu kan ada beberapa yang mundur. Nah, itu yang menjadi concern kita, berarti kita harus memetakan betul-betul instansi khususnya ya, karena Menpan itu dari aspek kebijakan, dia menyiapkan formasi, nanti dari usulan-usulan itu harus sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Berapa sih kebutuhan ASN-nya? Ya, kurang lebih begitu.